Buat kalian YouTuber-YouTuber pemula, kalau misalnya kalian mau live streaming, pastinya pertama sepi penonton. Nah, kedua, teman-teman sering banget frustasi atau pesimis karena ya mungkin gamenya kurang menarik atau enggak ada penonton sama sekali. Ketika kita udah ekspektasi yang nonton itu bakal ya mungkin 10 lah minimal lah. Tapi kenyataannya cuma satu, 2, 3, bahkan cuma nol atau enggak cuma kita sendiri yang nonton pakai HP kita sendiri. Nah, kayak itu teman-teman harus tahu kalau misalnya teman-teman jangan sampai salah taktik atau strategi untuk live streaming. Hello guys, welcome in Faris Jenong. Nah, jadi kali ini gue mau sharing ke kalian kalau misalnya kira-kira gimana sih strategi kita buat live streaming, apalagi teman-teman pengen fokus ke live vertikal atau enggak horizontal. Alhamdulillah aku udah pernah ngalamin dua-duanya guys ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau live streaming vertikal atau enggak horizontal, di situ teman-teman harus tahu kalau misalnya ada dua kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau dari kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing itu udah jelas ya guys ya. Pertama, kita dari live streaming vertikal dulu. Jadi live streaming vertikal kelebihan, nah pertama, satu, kalian gampang untuk nyari view. Dengan catatan kalian bermain game-game yang sekiranya itu game-game bocil. Contohnya apa bang? Contohnya Free Fire, Roblox, habis itu game Sakura School Simulator. Pokoknya banyak guys ya. Buat teman-teman yang mau tahu game-gamenya, langsung aja teman-teman bisa lihat aja di beranda atau enggak di trending, dan teman-teman cari yang sekiranya orang-orang yang live streaming yang trending ini viral main gamenya. Banyak guys kayak Roblox, Free Fire, apalagi itu. Pokoknya game-game ini apa game Minecraft juga bisa teman-teman jadiin. Jangan sampai teman-teman main game AAA, abis itu game-game yang story yang ngantuk lah. Itu bocil-bocil tuh udah pada malas guys nonton kalian kalau misalnya kalian live vertikal. Dan juga untuk speknya juga videonya juga kurang menarik atau kurang memuaskan karena ya sempit juga kayak TikTok. Nah makanya itu itulah kelebihannya. Karena kelebihan dari vertikal sendiri, teman-teman gampang untuk mencari view. Karena ketika orang-orang buka source di YouTube Shorts, kebanyakan orang kan menganggap kalau YouTube Shorts itu kan kayak TikTok ya, tinggal di scroll, 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 tiba-tiba nemu video kalian. Nah itu salah satunya kenapa cepet buat nyari view. Nah itu yang pertama kelebihan, pokoknya kelebihannya itulah. Untuk kekurangan, nah live vertikal ya udah jelas RPM-nya kecil. Kalau RPM-nya kecil, tandanya ya udah penghasilannya kecil. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyari monetisasi lebih cepet, vertikal lebih cocok. Tapi itu nggak cepet ya. Itu nggak cepet, itu nggak jangka panjang, dan itu cuman buat cepet aja biar teman-teman monetisasi. Itu kekurangannya. Itu ya sih kekurangan dari vertikal dan kelebihan dan kekurangan vertikal. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan horizontal, nah teman-teman harus paham nih. Ketika teman-teman melihat banyak streaming yang udah gede, mereka itu live streaming horizontal. Nah, itu yang bisa dibilang ya perjuangan mereka itu benar-benar keras banget lah. Karena dari horizontal itu ya aku udah pernah nyoba. Emang kalau misalnya kita perpindahan dari vertikal ke horizontal itu susah banget guys ya. Susah banget untuk beralihnya. Transisinya itu susah banget karena apa? Karena algoritma YouTube kalian itu udah mendeteksi kalau misalnya YouTube kalian itu pantasnya itu shorts atau vertikal. Contohnya ini channel gue ini sendiri ya. Channel gue itu Hello guys, waktu gue welcome live back in. streaming vertikal, gue sambil upload di short juga. Jadi ketika gue live streaming horizontal, nah dia itu jadi kayak nggak kebantu gitu guys. Walaupun gue subscriber banyak, tapi nggak kebantu gitu buat nge-up videonya. Makanya itu teman-teman semisalnya mau live streaming horizontal, teman-teman harus pertimbangin dulu. Nah dari ya keyakinan, mental, habis itu teman-teman harus benar-benar maksimal banget dan harus siap kalau misalnya penontonnya nggak ada dikit. Nah gitu guys ya. Makanya itu untuk kelebihan horizontal, teman-teman kalau jangka panjang itu bakal bisa jadi cuan banget dan bisa dibilang kayak pekerjaan utama kayak Bang Winda, Bang Setiawan Ade, Bang YB, Bang Dean. Nah, pokoknya banyak guys ya untuk kelebihan. Kalau untuk kekurangan ya teman-teman apa bahasanya ya itu aja susah untuk mencari view. Teman-teman harus bisa main gimmick, main karakter, main khasnya, biar ketika view kalian itu tahu khas kalian itu kayak gimana kalau misalnya kalian bikin video. Nah kurang lebih seperti itu guys ya buat teman-teman yang mau untuk
live streaming vertikal dan horizontal. Dan teman-teman harus tahu kalau misalnya kalian harus live streaming itu harus nyaman ya. Jadi bebas kalian mau live streaming vertikal atau nggak horizontal. Bang, kalau misalnya vertikal dulu baru horizontal gimana bang? Bisa-bisa aja, tapi susah. Contohnya udah ada guys ya, temen aku mana Bang Reiju nih. Bang Reiju ini dia bisa dibilang apa? Dulunya itu dia live streaming vertikal. Nah, ketika dia udah sukses, dia baru pindah ke horizontal dan dia butuh waktu sekitar kurang lebih 7 bulan apa 8 bulan dari hari ini ya. Nah, dari hari ini untuk beradaptasi lagi mungkin nggak segampang itu, tapi ya bisa-bisa aja sukses aja nih Bang Reju ya. Nah, kalau Bang Reju bisa, pasti kalian juga bisa guys ya. Makanya itu butuh proses aja, butuh ya kayak gitu kurang lebih. Nah, makanya itu kenapa juga banyak banget YouTuber live streaming vertikal pindah ke horizontal atau nggak bahkan dia berhenti dari YouTube karena ya tahu cuannya itu dikit kalau di live streaming vertikal, apalagi yang nonton itu bocil-bocil. Ya apalagi kalau misalnya kita udah ngasih sawer ya atau nggak social buzz ya. Ya kita ngomong realistis aja, paling yang nyawer cuma 10.000, 2.000, 5.000, 10.000. Kebanyakan YouTuber memula mindsetnya itu kecil, tapi padahal ya itu lumayan juga. Nah makanya itu harus benar-benar yakin mental dan juga harus benar-benar siap konsisten ya buat ngadapin algoritma YouTube juga. Oke guys, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman yang live streaming vertikal horizontal semangat pokoknya, jangan sampai kendor, dan semoga ini bermanfaat untuk teman-teman yang lain, and see you next time, bye.